Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan Dianda Kenyaiki A absen 14, Hanif Indra K absen 19, Haura Kanza T absen 20, M Iksan Fajridilan absen 25, Puspita Nindya absen 29, dan Rosita Kurnia L absen 30. Susunan materinya ada 8 ya. Nomor 1 latar belakang dan rumusan masalah, sejarah Bani Umayyah, silsilah, khalifah, masa kejayaan, berkembangnya ilmu pengetahuan, runtuhnya peninggalan. Nah, latar belakang kita mengambil untuk mengetahui penyebab dari daulah dinasti Bani Umayyah terhadap perkembangan peradaban Islam yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, seperti perkembangan bidang pemikiran dan filsafat, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang pemerintahan dan politik yang telah memberikan sumbangan bagi perkembangan masyarakat di zaman modern. Rumusan masalahnya kita mengambil nomor 1, apa pengaruh dari daulah dinasti Bani Umayyah terhadap perkembangan peradaban Islam. 2, bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah I di Baghdad. 3, bagaimana dinasti Umayyah mengalami kemajuan. Nah, ini sejarah Daulah Umayyah I. Daulah Umayyah berdiri pada tahun 661 oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah mendirikan Daulah Umayyah yang kemudian mengadopsi sistem monarki. Wilayah dinasti Umayyah ketika itu meliputi Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Afghanistan, Persia, Irak, Arab, Palestina, Syria, Afrika Utara, Spanyol, dan beberapa wilayah di Asia Kecil. Daulah Umayyah dibagi menjadi 2 periode. Periode 1 yang berpusat di Damaskus, dan periode kedua yang berpusat di Cordoba. Muawiyah memiliki Damaskus sebagai ibu kota. Daulah Umayyah dari tahun 661 hingga 751 Masehi dengan mempertimbangkan 1. Damaskus merupakan tempat yang strategis terletak di 2 persimpangan peradaban besar, yaitu Romawi dan Persia. 2. Damaskus adalah wilayah kekuasaan Muawiyah saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. 3. Adanya persaingan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Nah, ini kronologi Bani Umayyah dari tahun 661 Masehi hingga 756, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, silsilahnya 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan 661 hingga 680 Masehi. 2. Yazid I bin Muawiyah 680 hingga 683 Masehi. 3. Muawiyah II bin Yazid 683 hingga 684 Masehi. 4. Marwan I bin Al-Hakam 684 hingga 685 Masehi. 5. Abdullah bin Zubair bin Awam, peralihan pemerintahan bukan Bani Umayyah. 6. Abdul Malik bin Marwan 685 hingga 705 Masehi. 7. Al-Walid I bin Abdul Malik 705 hingga 715 Masehi. 8. Sulaiman bin Abdul Malik 715 hingga 717 Masehi. 9. Umar II bin Abdul Aziz 717 hingga 720 Masehi. Yazid II bin Abdul Malik 720 hingga 724 Masehi. 11. Hisam bin Abdul Malik 724 hingga 743 Masehi. 12. Al-Walid II bin Yazid II 743 hingga 744 Masehi. 13. Yazid III bin Al-Walid 744 Masehi. 14. Ibrahim bin Al-Walid
744 Masehi. 15. Marwan II bin Muhammad memerintah di Haran Jazirah 744 hingga 750 Masehi. Ini terhadap gambar sketsa pada Khalifah Bani Umayyah. Bentar, saya zoomnya aja daripada kalian tidak bisa melihatnya. Bentar. Nah, ini ada silsilah Quraisy, Qusay, Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itu Abdul Syam, Umayyah. Umayyah itu habis itu Abdul As, Al-Hakam, Affan, Utsman. Dari ini ada Harb, Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, Muawiyah. Habis itu Marwan, Muhammad, Abdul Aziz, Abdul Malik, Marwan, Umar. Nisham, Yazid, Sulaiman, Al-Walid, Muawiyah, Al-Walid, Yazid 3. Dinasti Umawi di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, dari sini ada Hashim, Abdul Muthalib, Abu Talib, Abdullah Al-Abbas, Ukail, Ali, Muslim, Al-Husain, Muhammad Al-Hasan, Abdullah. Nah, ini Khalifah Bani Umayyah yang memerintah di Damaskus sejak awal berdirinya hingga keruntuhan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Damaskus, Suriah. Berbeda dengan beberapa masa kekhalifahan sebelumnya, Daulah Umayyah kembali menyodorkan misi perluasan wilayah. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Umayyah dalam upaya perluasannya adalah dengan menguasai wilayah Tunisia. Kemudian berlanjut ke wilayah timur dengan menguasai kota Kabul di Afghanistan. 2. Yazid bin Muawiyah. Muawiyah mencalonkan anaknya Yazid untuk menggantikannya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 hingga 684 Masehi dalam usia 23 tahun. 4. Marwan bin Al-Hakam pernah menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan. Ia menjadi khalifah pada tahun 684 Masehi. 5. Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Pada periode ini, pasukan Daulah Umayyah berhasil menyeberangi sungai Oxus untuk menguasai wilayah Bukhara, Khwarezmia, Fergana, dan Samarkand. Bahkan perjalanan penguasaan wilayah oleh pasukan Daulah Umayyah itu dapat diteruskan hingga ke beberapa wilayah di kawasan India bagian barat. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. Pada periode ini, kesejahteraan dan kebutuhan rakyat sangat diperhatikan oleh pemerintah. Ketika itu, banyak dibangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dan pengembangan berbagai karya seni Islam. Secara umum, masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dikenal sebagai masa kemakmuran dan ketertiban bagi rakyatnya. Pada periode ini pun, Daulah Umayyah berhasil melancarkan ekspedisi militer besar ke wilayah barat. 7. Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahnya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Ia tidak memiliki keberanian yang kuat sehingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Ya, nomor 8, nomor 9 bisa kalian baca sendiri. Umar bin Abdul Aziz dan Yazid bin Abdul Malik, ya. Ya, nomor 10, Hisham bin Abdul Malik menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun. Beberapa pendapat mengatakan Hisham bin Abdul Malik adalah pemimpin yang cakap dan dapat memimpin Daulah Umayyah dengan baik. Namun, pada periode kekuasaannya ini, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Daulah Umayyah sudah terlanjur berkembang pesat. Oleh karena itu, hingga akhir masa pemerintahannya, ia tidak sanggup mengatasi banyak pemberontakan itu. 11. Walid bin Yazid. Masa pemerintahannya selama 1 tahun 2 bulan. Ia adalah salah seorang khalifah yang berkelakuan buruk. 12. Yazid bin Walid. Yazid II
Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan dan dia wafat pada usia 46 tahun. Selain itu, masa pemerintahannya penuh kemelut dan kekacauan. 13. Ibrahim bin Malik. Pada masa pemerintahannya kepada negara semakin kacau. Dan dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 1132 Hijriah. 14. Marwan bin Muhammad. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak berhasil ditumbasnya, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Dengan demikian, pemerintahan Daulah Umayyah di Jazirah Arab dan kawasan timur dapat dinyatakan berakhir. Nah, ini masa kejayaan. Masa kejayaan Daulah Umayyah terjadi pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Daulah Umayyah mencatat banyak kemajuan berbagai bidang mulai dari perekonomian, sains, seni, arsitektur, dan inilah masa kejayaan Bani Umayyah. Perkembangan seni sastra di masa ini meningkat pesat sehingga terlihat beberapa bidang seni, mulai seni tari, seni rupa, arsitektur, hingga bahasa. Bani Umayyah di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan Bani Umayyah berusaha mempertahankan kemurnian bangsa Arab. Mereka berusaha meninggikan derajat bangsa Arab sebagai bangsa penguasa. Dasar pemikiran yang demikian ini, kemudian bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Dan semua perintah maupun peraturan resmi memakai bahasa Arab. Dari sinilah kemudian tumbuhlah ilmu kawaid dan ilmu lain untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, ini ada gambar mata uang Daulah Umayyah. Dinasti ini juga memiliki mata uang tersendiri dengan mengubah mata uang Bizantium dan Persia tahun 659 Masehi. Mata uang ini memakai kata-kata dan tulisan Arab. Berkembangnya ilmu pengetahuan. Pada masa Daulah Umayyah, perkembangan ilmu sangat pesat di antara tokoh ilmuwan muslim pada zaman Bani Umayyah yaitu sebagai berikut. 1. Bidang ilmu fikih. A. Imam Hanafi. Pendiri mazhab Hanafi ini diberi gelar Imam Ahlur Ra'yi karena ia lebih banyak memakai argumentasi akal daripada ulama. Namun, ia tetap mengacu pada sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsan, serta urf. Kitab-kitab yang beliau tulis diantaranya 1. Al-Faraid, Asyurud. Yang kedua Asyurud. Nah, yang ketiga ada Al-Fiqh Al-Bar. B. Imam Malik, seorang mujtahid besar dan ahli di dalam bidang fikih dan hadis sekaligus pendiri mazhab Maliki. Imam Malik dalam menetapkan hukum menggunakan sumber-sumber dari Al-Quran, hadis, atsar, tradisi masyarakat Madinah, qiyas, dan al-maslahah al-mursalah. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yakni kitab yang mencakup segala hal dalam masalah fikih. 2. Bidang tasawuf. Yang pertama, Hasan al-Basri Lalah, seorang ahli tasawuf pada tahun 37 Hijriah. Setelah perang Siffin, ia pindah ke Basrah dan di sanalah ia memulai karirnya sebagai seorang ulama dan zahid yang sangat berpengaruh. Inti ajaran beliau ialah kauf wal raja, yakni takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan janji dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsep tersebut, manusia dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah, seorang sufi wanita yang termasyhur sepanjang sejarah. Konsep pemikirannya sangat terkenal dan menjadi suatu terobosan sufisme yang sangat monumental. Konsep sufi yang diterapkannya adalah konsep mahabbah, yakni tentang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tersebut mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang patut dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ibadah yang dilakukan oleh harus didasari dengan kecintaan kepadanya, agar dalam beribadah disertai dengan rasa senang dan keikhlasan. 3. Bidang ilmu hadis. Abu Hurairah sangat termasyhur dan paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Menurut Imam Bukhari, tidak kurang dari 800 hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. 4. Bidang tafsir.
Ilmu tafsir adalah ilmu yang mengkaji makna dan tujuan yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan akal manusia. Di antaranya, mereka yang berjasa dalam lahir dan berkembangnya ilmu tafsir adalah sebagai berikut. Abdullah bin Abbas dari Madinah, Abdullah bin Mas'ud dari Mekah, Sa'ad bin Jabir, Al-Asmi dan Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Runtuhnya Bani Umayyah 1. Kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah tidak disukai oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Umayyah, seperti Khawarij, Syiah, dan Mawali. Tidak ada kejelasan sistem dan ketentuan pergantian khalifah menjadi penyebab ketidakpuasan tersebut. Keluarga kerajaan saling bersaing secara tidak adil dan berebut dalam pemerintahan memicu adanya konflik. Selain itu, gaya hidup yang mewah sebagian keluarga di lingkungan khalifah membuat mereka tidak mampu menanggung beban negara yang berat. Konflik antar etnis atau suku Arab, Bani Qais, dan Arab Selatan, Bani Khald, menjadi faktor penyebab keruntuhan dinasti Umayyah. Wah, ini saking banyaknya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena banyak sekali. Ini ada peninggalan Bani Umayyah 1. Salah satu peninggalan Daulah Umayyah adalah masjid. Masjid yang dibangun pada masa Daulah Umayyah adalah Masjid Kubah Batu, Qubat As-Sakhrah di Yerusalem. Masjid yang didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik ini ditujukan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Bangunan masjid peninggalan Daulah Umayyah lainnya yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini adalah Masjid Al-Aqsa saat renovasi dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus yang dibangun pada masa Khalifah Al-Walid I. Selain bangunan masjid, dinasti Umayyah juga meninggalkan banyak istana dan benteng pertahanan. Bangunan istana pada masa ini memiliki ciri tersendiri, yaitu bangunan di tengah-tengah gurun pasir yang terasing. Walaupun kini banyak yang telah rusak. Contohnya adalah Istana Qusair Amra. Nah, ini ada gambar ada Istana Qusair Amra ya. Nah, di sini juga ada Masjid Agung Umayyah di Damaskus. Bisa kalian lihat sendiri. Akhirnya kita selesai juga. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.